welcome to my channel. Pemirsa dan sahabatku yang kecil badai dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih untuk semua yang terus mendukung channel Julia Pardede Sirwi, yang rajin nonton, like, subscribe, komen, sehingga channel ini bisa tetap eksis sampai dengan hari ini. Tuhan balas lipat ganda. Dan buat kalian yang baru pertama kali bergabung, jangan lupa di like, subscribe, komen, and share. Juga jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya supaya channel Julia Pardede bisa terus memberikan karya-karya musik dan video-video yang bermanfaat. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang musik nih. Jadi buat kalian yang punya talenta musik, ingin memulai karir bermusik untuk masa depan, kalian harus tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Sebelum memulai pembahasan, Julia ingin menceritakan sedikit pengalaman bahwa Julia bergabung di industri musik rohani itu pada tahun 1996, tepatnya 24 tahun yang lalu. Namun sebelum masuk ke industri rekaman rohani, Julia bergabung di dalam grup-grup band, yaitu bersama kakak Julia, David Pardede. Beliau adalah basis sampai dengan saat ini. Setelah album terakhir tahun 2013 ada jeda waktu yang cukup lama karena kesibukan pekerjaan ini dan itu, dan akhirnya Julia kembali ke musik pada tahun 2019 kemarin, yaitu pada tepatnya setelah lagu Doa Seorang Anak berusia 21 tahun. Kalian sangat beruntung jika kalian mempunyai talenta bermusik, karena dengan bermusik kalian bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga bisa menjadi profesi. Saat ini musik itu sudah lebih mudah, pembuatan musik atau proses-proses recording itu udah jauh lebih mudah daripada tahun-tahun dulu ya, waktu zamannya Julia tahun 96 itu. Kita kalau rekaman salah itu kita harus ulang dari awal ya. Jadi kalau sekarang ini kita masih bisa istilahnya tambal sulam, kita bisa potong-potong, kita bisa perbaiki, bahkan nyanyinya tuh ada pitch yang kurang, kita bisa edit suara kita menjadi tidak false gitu ya. Dan dengan banyaknya genre musik, ada pop, ada jazz, ada dangdut, ada hip hop ya, itu membuka kesempatan seluas-luasnya buat siapa saja dengan pasar-pasar masing-masing, sehingga kita bisa memilih mana yang menjadi favorit musik kita. Musik sangat luas, mulai dari musik bayi sampai dengan dewasa, dan pasti semua perlu musik. Iklan perlu musik, film perlu musik, transportasi seperti di pesawat perlu musik, dan di rumah sakit ada healing music ya. Jadi musik yang bikin tenang, bikin nyaman, membangkitkan kesembuhan. Lalu ada musik untuk hiburan dan lain sebagainya. Ini kesempatan untuk bekerja di industri musik itu sangat luas. Mulai dari sebagai pencipta lagu, sebagai pemain musik, dan alatnya juga macam-macam ya. Ada drum, bass, gitar, keyboard, perkusi, atau juga dalam proses recording, dalam studio, ada operator, ada mixing, mastering. Oke, sekarang kita mulai nomor 1. Bakat apa yang kita punya? Misalkan kamu bisa bermain musik. Bermain musik jenis apa yang kamu suka? Gitar, bass, drum, dan sebagainya. Pilih itu dan tekuni. Lalu jika kamu senang bernyanyi, bisa bernyanyi, lalu berlatih. Berlatih, mempelajari banyak lagu, berlatih olah vokal. Dan cara belajar pun saat ini sudah sangat mudah ya. Kalian bisa buka di YouTube bagaimana cara belajar vokal, bagaimana cara belajar gitar, dan apapun yang kalian butuhkan, informasi sudah sangat terbuka luar biasa. Setelah kamu merasa yakin mau membangun karir di musik, kita bisa mulai saat ini dengan
fasilitas yang seminim-minimnya ya. Kalau pada zaman-zaman dahulu itu proses produksinya luar biasa mahal ya untuk satu album, karena jarang mereka mengeluarkan hanya single gitu, jarang ya. Dan mereka biasanya memasarkannya dalam bentuk CD, dalam bentuk kaset, VCD, DVD dan sebagainya. Saat ini orang sudah lebih membeli lagu-lagu atau mendengarkan lagu-lagu kita itu lewat online store seperti DistroKid dan sebagainya. Jadi untuk orang-orang tua yang punya anak-anak, mungkin bisa diperhatikan sejak dini minat mereka ya. Misalnya mereka ternyata punya talenta di bidang musik, mungkin mulai mereka main-main keyboard seperti itu, atau dia senang nyanyi, ada ketertarikan di musik, lebih bagus sejak dini mereka di kursus. Dulu saya pernah menjadi guru vokal di Purwacaraka di Cempaka Putih ya pada tahun 2006, itu 14 tahun yang lalu ya. Ada anak kecil ya, murid saya itu umurnya belum 3 tahun ya, dan ketertarikannya dengan nyanyi itu luar biasa. Dan saya bilang buat orang tuanya, wah masih kecil begini udah dikasih les menyanyi gitu, dan itu contoh yang baik. Kalau pola pikir zaman dulu ya, harus anak itu menjadi dokter, menjadi insinyur, profesi-profesi akademis seperti itu. Karena seolah-olah musisi atau orang yang berkecimpung dalam dunia musik itu gak ada masa depannya, dan itu sama sekali tidak benar. Jadi kalau serius dengan bidang ini dan menekuninya, meraihnya, ini akan menjadi profesi yang luar biasa yang tidak hanya mendatangkan materi tapi juga moral ya, jadi terkenal gitu di mana-mana. Pesan-pesan buat para orang tua, jika kita melihat anak kita memiliki minat yang luar biasa di musik, mari kita support supaya mereka juga bisa melakukan pekerjaannya dengan passion ya, karena memang itu kesukaannya. Lalu buat kalian yang memang juga punya talenta musik dan mau terjun ke industri musik, jangan ragu-ragu, kalian maju terus. Kalian harus mempersiapkan peralatan, setidaknya kalian harus punya komputer. Jadi musisi tanpa bisa bermain alat musik, dan ini membuka peluang sebesar-besarnya buat siapapun untuk terjun ke industri musik. Contohnya seperti di MacBook itu ada software ya, ada GarageBand, Logic Pro X, dan itu kita bisa membuat musik, membuat lagu tanpa harus bermain alat langsung ya. Dan itu kita bisa memainkan berbagai macam alat dengan MIDI. Jadi sebelum kita punya alat-alat yang lengkap seperti gitar, bass, drum, keyboard, drill, instrumen gitu, kita setidaknya punya komputer, punya mic, punya audio interface, punya headphone, punya MIDI, itu kita udah bisa memulai start untuk bikin musik, untuk bikin lagu. Dan setelah nanti kita udah punya budget, kita bisa tambahin gitar, tambahin bass, drum, dan sebagainya. Dan mungkin kita juga bisa bekerja sama dengan kawan-kawan di sekitar kita yang kemungkinan bantu arrangement, itu juga bisa, tapi ya kita harus punya budget untuk itu ya. Jadi komputer itu adalah modal untuk kita start. Jadi kalau kita tidak punya komputer, itu berarti kita start dengan cara yang lain. Misalkan kalian bisa mulai dengan cover-cover lagu lalu upload di YouTube, dan kalau kalian sudah lebih serius, kalian harus punya komputer, dan kita bisa mulai dari situ, mulai dari membuat lagu, lalu membuat aransemennya, lalu merekam ya, proses rekaman, isi vokal, lalu mixing, mastering, dan setelah itu kalian juga harus publish. Kalian bisa mendaftarkan seperti di DistroKid atau di TuneCore dan sebagainya, untuk lagu ini bisa dipublish ke seluruh dunia ya. Tapi ada hal yang tidak kalah penting, bahwa lagu ciptaan kalian itu sebaiknya didaftarkan di, kalau di Indonesia di HKI ya. Di Amerika juga ada, di sini namanya copyrights.gov. Jadi lagu-lagu Julia sudah mulai didaftarkan di sini supaya
lebih ada protection ya terhadap lagu kita, karena itu adalah hak kekayaan intelektual. Oh ya, beberapa waktu yang lalu ada yang sempat komplain karena Julia menyebut pencipta lagu. Lalu kok pencipta itu Tuhan? Iya betul, pencipta Tuhan, tapi mengacu kepada HKI ya, waktu kita mengurus copyright ya, di situ disebut hak cipta. Jadi kita itu pemegang hak cipta. Itu sebabnya kalau di bahasa Indonesia ya pencipta, tapi kalau di bahasa Inggris kan songwriter. Jadi yang menulis syair dan mengkompos nada-nada ya, jadi songwriter. Jadi bukan berarti kita merasa pencipta, kita bukan merasa Tuhan. Jadi harusnya bisa mengerti itu ya, jangan negatif gitu. Setelah tadi talenta, yang kedua adalah kita memulai. Bagaimana kita memulainya? Saat ini kita ambil contoh adalah menjadi produser indie, supaya kita belajar step by stepnya. Berarti kita memerlukan lagu. Kalau kebetulan kita juga bisa menciptakan lagu, kita bikin satu buah lagu baru, jadi betul-betul original. Setelah itu kita mulai membuat aransemennya lewat komputer, dan kita memikirkan intro, ending. Satu proses lagu rekaman selesai, kita mulai belajar mixing, mastering. Biasanya kalau di Indonesia Julia dibantu oleh kawan-kawan ya, ada banyak arranger di sana, ada David Milu, ada Jos Raharjo. Lagu Julia juga pernah di arrange dengan musisi terkenal ya, Hari Anggoman, Yongki, Deramlan, dan almarhum Leo Manuputi. Masih banyak lagi arranger yang pernah mengarrange lagu Julia, dan saat ini kita sudah belajar untuk mengarrange lagu sendiri, yaitu Jeremiah Galston. Kita harus berani memulai membuat, karena dari situ akhirnya kita belajar dan akhirnya kita nantinya mencapai titik keberhasilan. Karena kalau nggak lewat pengalaman, nggak lewat jam terbang, itu kayaknya kita sulit sampai di titik keberhasilan itu. Setelah proses mixing mastering selesai, lalu kita daftar ke publisher. Di mana publisher yang kita mau daftarkan itu terserah di mana aja, dan kalau kalian mau lagu kalian dipakai orang, kalian mendapat royalti, kalian harus bergabung bersama lembaga manajemen kolektif. Di Indonesia itu ada WAMI, ada KCI, ada beberapa badan lembaga kolektif lainnya. Tapi kalau Julia bergabung di WAMI. So setelah talenta mulai menghasilkan produksi, yang tidak kalah penting adalah promosi. Zaman dulu itu kita untuk promosi itu ratusan juta. Tapi saat ini kita punya kesempatan untuk mempromosikan hasil-hasil karya musik kita dengan seluas-luasnya lewat sosial media. Dan itu berdampak, sangat berdampak. So Julia sarankan kalian mempunyai sosial media. Jadi kalian punya YouTube, kalian membangun YouTube, lalu Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, dan masih banyak lagi wadah atau fasilitas-fasilitas yang kalian bisa pakai untuk promosi album. Bisa album single, bisa album full ya. Kalau kalian memang udah punya lebih dari satu, setidaknya 5 atau 6 ya, itu bisa masuk kategori album ya. Dan tidak menutup kemungkinan akhirnya kita dilirik oleh produser besar. Awalnya kita hanya produser indie, akhirnya dilirik produser besar. Oh, kamu dipakai untuk album ini. Kayak televisi butuh lagu, dan itu sedikit demi sedikit apa yang dibangun itu pasti menghasilkan. Cepat atau lambat orang akan tahu, karena orang buka YouTube aja itu berapa miliar orang di dunia ini. Musik kita, apa yang kita upload di YouTube itu punya kesempatan besar untuk ditonton banyak orang. Di samping ingin membagikan sedikit pengalaman ya, semoga bisa memacu musisi-musisi baru ya. Kalian anak-anak muda jangan takut untuk memulai. Karena kita yang tua-tua ini waktunya akan selesai.
Untuk itu kalian sebagai generasi selanjutnya harus mempersiapkan diri menempati posisi-posisi musisi-musisi yang sudah retirement, musisi-musisi yang mungkin sudah tidak bisa berproduksi ya, karena mungkin usia, kesehatan, dan sebagainya. Setelah kita menghasilkan musik dan sudah dipromosi, kita harus terus produksi. Gak patah semangat walaupun belum ada hasilnya, karena industri musik itu dedikasi. Jadi kita harus terus karena gak bisa langsung instan. Ada juga yang satu lagu baru dibuat gitu langsung meledak, itu ada ya. Jadi seperti juga YouTuber baru satu kali upload udah bisa langsung meledak, itu ada. Itu dari jutaan orang mungkin satu ya. Jadi itu termasuk faktor luck gitu ya. Tapi kan setiap orang tidak sama ya. Jadi setelah kita menghasilkan karya, kita terus berkarya, kita tidak pantang menyerah, kita terus promo kesana kemari, suatu saat akan menghasilkan ya. Di Indonesia kita ada ringback tone ya. Jadi kita bisa mendaftarkan juga lagu kita untuk menjadi RBT. Dari situ kita juga bisa membuat pundi-pundi ya, menghasilkan materi. So buat anak-anak muda, jangan patah semangat, kalian terus maju bermusik, kalian membuat karya, kalian bikin YouTube supaya kalian juga punya kesempatan, pengalaman, perkembangan untuk menjadi the next musician ya, the rising star. Alright. Right, sampai di sini dulu ya penjelasan, ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman bersama Julia Pardede. Semoga video ini memberikan satu semangat, memotivasi untuk mau jadi musisi, mau buat lagu, mau bikin project, oke? Dan sampai jumpa lagi di video-video Julia selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi, bye-bye.